Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih dalam situasi dan kondisi yang sama, kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya ketika kita dengan sungguh mengundang Tuhan hadir di tempat kita, Tuhan akan hadir. Haleluya. Mari pagi hari ini dengan sungguh kita menyembah Allah kita, Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, Raja di atas segala raja. Haleluya.
bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami umat Tuhan-Mu yang datang dengan sungguh di hadapan hadirat Tuhan, menyembah Engkau Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kudus, Raja di atas segala raja. Kami mengundang Kau hadir di tempat ini, di rumah-rumah umat-Mu Tuhan, dan layakkan kami semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua diurapi oleh Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian diurapi oleh Tuhan. Hamba firman Tuhan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini mari dengan penuh sukacita kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Haleluya, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Terpujilah nama Tuhan.
mari umat-umat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan yang berjalan bersama kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Dia ada dalam rumah kekauman, ada bersama-sama dengan kita. Tanya pujian ini dengan sungguh, kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat kita. Hallelujah.
Mari kita berdoa buat kebenaran firman Allah yang akan kita terima. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah, Engkau boleh berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menjamah setiap hati kami. Biarlah hati kami Tuhan menyambut kebenaran firman Allah dengan sukacita daripada Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami perlu firman-Mu. Biarlah firman itu berkuasa, menguasai di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu mengandung kuasa yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Sebab tidak ada manusia dapat mengubah manusia, tapi kami percaya firman dan Roh Kudus dapat mengubah hidup kami. Ajar kami mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah. Sehingga tidak ada penolakan terhadap firman Allah. Tapi firman menjadi rema dalam hidup kami. Dan firman menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Serta kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat GPDI Immanuel, hari ini lagi kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Kita akan belajar di dalam kebenaran firman Allah. Bagaimana kebenaran firman Allah itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Allah pasti akan digenapi, saudaraku. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dan firman itu pasti digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat hari-hari ini, saudara, ya kalau saudara pergi kemana-mana, apakah saudara pergi ke bank, atau saudara pergi ke mall, atau saudara pergi ke mana saja, ke toko dan lain sebagainya, atau di kantor-kantor ya, ketika saudara masuk di pintu masuk saudara atau di rumah sakit, saudara akan bertemu dengan petugas yang memegang alat pengukur ya, yang akan mengukur suhu badan kita atau suhu tubuh kita. Di mana-mana kita akan menemukan itu, saudara. Mereka akan mengukur dan ketika itu diukurkan kepada badan kita atau suhu kita, ketika suhu kita melampaui batas, maka kita tidak bisa masuk ke ruangan itu, saudara. Ada juga alat yang dipakai untuk mengukur di dinding. Kemarin saya punya pengalaman, saudara. Bagaimana ketika saya harus membeli alat kesehatan di kota Bandung, namanya toko Sakura, saudaraku, di mana saya harus pergi ke situ. Bukan hanya saya diukur melalui termometer, tetapi saya harus masuk di satu bagian di mana ada alat pengukur yang mereka taruh di dinding, saudara ya. Saya harus berdiri tegap di situ dan ketika saya diukur, saudaraku, alat itu akan berbunyi ketika suhu tubuh saya baik, saudara, maka dia akan berkata oke. Tetapi sebaliknya, ketika suhu tubuh saya misalnya dalam keadaan panas, maka alat itu otomatis akan berbunyi alarm yang cukup kuat. Dan itu akan menyita perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar situ, saudaraku. Kita lihat hari-hari ini dengan adanya wabah corona ini atau COVID-19 ini, di mana-mana ada alat pengukur, saudara, yang akan kita temukan ya. Dan itu yang akan mendeteksi suhu tubuh kita. Nah, di dalam kebenaran firman Allah, saudaraku, Tuhan juga punya alat pengukur di dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa, saudaraku, semena-mena atau seenak kita aja mengikuti Tuhan. Tetapi semua ada aturan-aturan, ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus saya dan saudara lakukan. Betul, keselamatan itu anugerah. Tetapi firman Allah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ketika kita mengenal Tuhan, saudaraku, ada aturan-aturan, ketetapan-ketetapan firman
Allah yang harus kita lakukan. Sebab satu waktu saudaraku kita akan diukur. Kalau kita lihat dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil, dan itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Bagaimana Tuhan juga punya alat pengukur saudaraku. Nah, alat pengukur Tuhan saudaraku tidak dapat disuap, tidak dapat istilahnya kita bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi alat pengukur Tuhan itu tepat saudara. Alat pengukur Tuhan itu adil. Dan firman Allah berkata di dalam Wahyu pasal yang ke-21, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 dikatakan, di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-15. Saya akan baca buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pokok pembahasan itu di dalam Wahyu atau di dalam judul perikop di sana berbicara tentang Yerusalem baru. Firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-15, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Puji Tuhan saudara. Firman Allah ini berbicara tentang Yerusalem baru, ya. Di mana ada satu kota yang permai, kata firman Allah. Lantainya dari emas, segala sesuatu yang indah ada di sana, saudaraku. Dan firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sana bahwa di sana ada satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur, saudaraku. Kita akan berhadapan dengan ada satu tongkat pengukur, kata firman Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Yeskiel pasal yang ke-40, kita bandingkan di dalam Yeskiel pasal yang ke-40, saudara, supaya kita mengerti kebenaran firman Allah ini. Bagaimana Allah juga punya alat pengukur, saudara. Sebab itu biarlah kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Jangan sampai alat yang tongkat emas yang dipakai Tuhan untuk menjadi pengukur dan kita didapati, kata firman Allah, terlalu ringan, saudara. Ini bahaya di dalam kehidupan kita. Di dalam Yeskiel pasal 40 ayat yang ketiga, coba kita lihat di sana dikatakan, kesanalah aku dibawanya. Dibawanya dikatakan itu huruf besar Allah di sana. Di kesana aku dibawanya, dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang, saudara. Puji Tuhan. Di tangannya, kata firman Allah, ada tongkat pengukur. Dan orang itu, kata firman Allah, dia berdiri di depan pintu gerbang. Artinya ketika kita diukur dan didapati kita tidak layak, tidak pantas, saudaraku, maka kita tidak bisa masuk ke sana, saudara. Itu sebabnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudaraku, biarlah saya dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, biarlah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sekarang bukan waktunya lagi untuk bermain-main, saudara. Kita lihat hari-hari ini kegoncangan terjadi di mana-mana, dan firman Allah sudah berkata jauh-jauh hari bahwa Allah akan menggoncangkan. Satu kali lagi Allah akan menggoncangkan, saudaraku, ya. Kita lihat dengan ada wabah corona ini atau COVID-19, bukan hanya masalah kesehatan, saudara. Ini mengguncang sampai ke masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah perut, masalah makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Semua seolah-olah tergoncang. Berapa banyak hari-hari ini orang kehilangan pekerjaan. Bagaimana nasib keluarga mereka? Bagaimana mereka menghidupi kehidupan mereka, saudara? Ya. Terjadi kegoncangan. Dan ini harus terjadi, kata firman Allah. Bahkan ini baru awal dari segala sesuatu. Dan bahkan firman Allah berkata, satu waktu, saudaraku, bukan hanya terjadi kegoncangan di dalam bumi ini, tetapi di dalam Matius, kita lihat, kita lari sebentar di dalam Matius supaya kita mengerti bahwa ini pasti terjadi. Ini akan menyusul terjadi, saudaraku.
Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-29, firman Allah berkata di sana, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang, saudara. Kita lihat, di kemudian hari ini akan terjadi, saudara. Bukan hanya terjadi kegoncangan di dalam bumi, tetapi satu waktu, kata firman Allah, akan terjadi kegoncangan, saudara. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang, saudara. Nah, bagaimana kehidupan kita kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita di dalam kebenaran firman Allah? Bagaimana kehidupan kita kalau kita tidak ikut maunya Tuhan, rencana Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, aturan-aturan Tuhan? Firman Allah berkata, di akhir zaman akan banyak orang yang murtad, saudara. Akan banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Akan banyak orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya firman Allah berkata, aku akan mempersingkat waktu. Sebab kalau tidak, orang-orangku yang benar pun tidak akan selamat, saudara. Betapa perjuangan iman kita ini butuh sekali keseriusan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa, saudaraku. Tapi jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab satu waktu, kata firman Allah, kita akan diperhadapkan dengan tongkat pengukur dari Tuhan, saudara. Tongkat pengukur. Orang yang memegang itu, kata Yeskiel, dikatakan dia akan berdiri di pintu gerbang, saudara. Kemudian dia akan ukur di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa memanipulasi data, kita tidak bisa membela diri. Semua, kata firman Allah, tidak ada yang tersamar di hadapan Tuhan, saudara. Semua jelas di hadapan Tuhan. Bahkan firman Allah berkata seperti apa yang Bapak Gembala pernah sampaikan di dalam khotbah di GPDI Immanuel waktu itu, saudara. Kalau saudara ingat ayat ini, firman Allah berkata di dalam Wahyu pasal 11. Ini penting di dalam kehidupan kita untuk kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, betapa perlu kita serius di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, firman Allah berkata, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, saudara. Ya. Di dalam ayat 1 dikatakan yang diukur adalah bait suci, mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saya dan saudara akan diukur oleh Tuhan, saudara. Saya dan saudara akan diukur oleh Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, saudara. Anak-anak Tuhan akan diukur. Orang-orang yang di luar, kata firman Allah, tidak usah diukur, sebab mereka sudah diserahkan, ya. Di dalam apa? 3,5 tahun aniaya, saudara, di masa antikris. Tetapi kita, saya dan saudara yang beribadah di dalamnya akan diukur, saudara, akan diukur. Sebab itu biarlah pengiringan kita hari-hari ini, semakin hari kita semakin cinta Tuhan. Semakin hari kita jangan main-main lagi dengan Tuhan, saudara. Hari-hari ini mari kita serius dengan Tuhan, saudara. Jangan sampai ketika Tuhan mengukur kita, apa yang terjadi di dalam perjamuan, saudaraku, di dalam Daniel pasal 5,
Bagaimana ada tulisan yang ada di dinding dan berkata, Mene mene tekel urfarsi. Telah ditimbang dengan neraca bahwa didapati Tuanku sangat ringan. Saudara bisa baca kisah itu di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Jangan sampai kita yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan, yang sudah puluhan tahun melayani Tuhan, ternyata ketika Tuhan pakai tongkat emas, tongkat pengukur, saudara, ternyata didapati kita sangat ringan, saudara. Oh, sangat menyedihkan, saudara. Sangat-sangat menyedihkan. Kalau kita sudah sekian lama ikut Tuhan, kita sudah sekian lama melayani Tuhan, tapi ternyata kita didapati sangat ringan, saudara. Saya tidak mau seperti itu. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan itu berkenan di hati Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Dunia ini fana, saudara. Dunia ini tidak abadi. Dunia ini tidak kekal, saudara. Tetapi saya dan saudara sementara menuju kepada hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita mau serius dengan Tuhan, saudara. Sebab satu waktu kata firman Allah, kita akan diukur. Dan firman Allah berkata, Alkitab berkata, apa yang kita pakai untuk mengukur, itu juga yang akan diukurkan kepada kita. Hati-hati di dalam kita memakai ukuran, saudara. Apa yang kita pakai untuk mengukur, itu juga yang akan diukurkan kepada kita, saudara. Kita yang menentukan ukuran itu, saudara. Kita yang menentukan apa yang kita pakai untuk mengukur di dalam dunia ini. Itu juga yang akan diukurkan kepada kita. Kadang-kala kita terlalu pintar mengukur orang lain, saudara. Tetapi kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri. Ada banyak orang terlalu pintar untuk mengukur orang lain, menilai orang lain, saudara. Tetapi dia tidak pintar untuk mengukur dirinya sendiri, saudara. Ada dua hal, saudaraku, yang Yesus katakan. Kita akan lihat bagaimana firman Allah berkata di dalam Lukas. Ini Yesus katakan di dalam perumpamaan, saudara, tentang hal mengukur, saudara. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38, saudara. Ini dua hal yang Yesus sampaikan sendiri di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-37 sampai 38. Firman Allah berkata, poin yang pertama dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Poin yang kedua dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara perhatikan di sini firman Allah berkata, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, saudara. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur, kata firman Allah, itu juga yang Allah akan pakai untuk mengukur kehidupan kita, saudara. Luar biasa, saudara. Ya. Ini dua poin ini penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Poin yang pertama tentang hal menghakimi, saudara. Menghakimi. Dikatakan jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Soal menghakimi itu haknya Tuhan, saudara. Tetapi ada banyak kali kita terjebak dengan hal seperti ini.
Kita begitu gampang, begitu mudah menghakimi sesama kita. Kita begitu gampang, begitu mudah untuk menilai orang lain. Tetapi firman Allah berkata, ukuran yang kita pakai itu juga yang akan diukurkan kepada kita, saudara. Biarlah saya dan saudara mengintrospeksi kehidupan kita hari-hari ini. Sebab firman Allah berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Jangan menghukum supaya kita tidak dihukum. Ampuni supaya kita juga diampuni oleh Bapa kita di surga. Markus pasal 7, saudara, coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-7, ayat yang kedua. Markus pasal 7, ayat yang kedua, dikatakan, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena itu mereka berpegang kepada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kami, nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Farisi, dikatakan, hai kamu orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, saudara. Kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang Farisi pada waktu itu. Mereka menghakimi murid-murid Yesus hanya soal mencuci tangan, saudara. Hanya soal tentang pembasuhan. Bagaimana mereka menghakimi murid-murid Yesus. Dan Yesus berkata, bangsa ini beribadah, mereka memuliakan Tuhan hanya dengan bibir, hanya sampai di bibir. Ada pujian bilang begini, saudara. Bukan sekedar ucapan yang keluar dari mulut, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kita lihat, saudara, Tuhan tahu apa yang ada di hati daripada orang-orang Farisi. Mereka hanya mencari-cari kesalahan. Mereka hanya mengorek-ngorek kesalahan orang lain, saudara. Mereka mencari-cari kesalahan. Sebab itu Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, saudara. Ada orang-orang yang seperti ini, suka korek-korek kesalahan, saudara. Suka cari-cari kesalahan, suka cari-cari kekurangan orang lain, suka cari-cari kelemahan orang lain, saudara. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi pada waktu, hai kamu orang-orang munafik. Siapa manusia tidak punya kekurangan? Semua kita begitu banyak kekurangan, saudara. Tidak ada manusia yang sempurna di bawah kolong langit ini. Sebab itu Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, saudara. Percuma, kata Tuhan, mereka beribadah kepadaku.
Di soal menghakimi ini adalah soal yang serius, saudara. Ya, firman Allah berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Jangan kamu tidak mengampuni supaya kamu pun diampuni oleh Tuhan. Biarlah kita belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain, saudara. Sebagaimana Kristus mengasihi saya dan saudara, sebagaimana Kristus mengampuni saya dan saudara pun harus melakukan itu. Sebab ada satu waktu, saudara, kita jangan lupa ada tongkat emas sebagai alat pengukur dari Tuhan yang akan berdiri di pintu gerbang, yang akan mengukur setiap kehidupan kita, saudara. Markus pasal 4 ayat yang ke-24. Coba kita lihat di dalam Mazmur. Markus pasal 4 ayat yang ke-24 dikatakan, lalu ia berkata, lalu Tuhan berkata, dikatakan, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu, saudara. Ya, kita lihat ini. Ukuran yang kita pakai, kata firman Allah, itu akan diukurkan kepada kita. Bahkan di samping itu lagi akan ditambahkan lagi, saudara. Itu sebabnya di dalam kehidupan saya dan saudara, biarlah kita, saudaraku, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Jangan kita menghakimi. Poin yang pertama, jangan kita menghakimi. Kalau kita tahu satu waktu kita akan diukur, saudara. Tuhan bilang ukur orang-orang yang beribadah di dalamnya. Kalau kita tahu kita akan diukur oleh Tuhan, biarlah kehidupan pengiringan kita, biarlah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan di sana, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Ayat yang ke-5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Firman Allah ini jelas sekali buat saya dan saudara. Biarlah kehidupan kita mau ikut apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan berkata jangan kita menghakimi. Itu poin yang pertama, saudara. Itu poin yang pertama. Supaya satu waktu ketika Tuhan mengukur kita didapati sebagai orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Poin yang kedua, apa yang akan diukurkan? Di dalam Lukas tadi kita baca, di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Poin yang kedua tentang hal memberi. Hal memberi itu diukur oleh Tuhan. Kita lihat seorang perempuan janda, saudara, di bait Allah. Tuhan duduk di dekat peti persembahan dan Tuhan lihat ada orang-orang kaya yang membawa persembahan, dan ada juga orang miskin, seorang ibu tua yang hanya membawa, firman Allah katakan, dia hanya membawa uang yang kecil, logam, saudara, bunyi, ting. Tetapi Tuhan bilang apa, saudara?
perempuan ini memberi dari apa yang ada padanya. Dia punya nilai. Tuhan lihat, Tuhan ukur, saudara. Soal memberi itu juga diukur oleh Tuhan, saudara. Tuhan bilang kepada Kornelius, Kornelius, doamu dan sedekahmu naik di hadapan hadirat Tuhan. Ternyata bukan hanya doa yang naik di hadapan Tuhan. Pemberian, korban kita juga itu naik di hadapan Tuhan. Diukur oleh Tuhan, saudara. Itu sebabnya ketika kita mau berkorban, lakukan itu dengan cinta kepada Tuhan. Jangan bawa korban yang asal-asalan, saudara. Saudara bisa baca di dalam kitab Maleakhi bagaimana Allah tersinggung dengan korban yang diberikan oleh bangsa Israel. Mereka bawa binatang buta, mereka bawa binatang pincang, mereka bawa korban yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Kamu menghina meja Tuhan. Ternyata korban yang dilakukan dengan tidak ada kerelaan, dengan bukan korban yang terbaik, itu sama dengan menghina meja Tuhan, saudara. Saudara bisa baca itu dalam kitab Maleakhi. Sampai Tuhan bilang apa? Coba kamu kasih kepada bupatimu korban yang seperti itu. Apa dia akan menyambut kamu dengan sukacita? Apalagi dia raja di atas segala raja, saudara. Jangan beri korban yang asal-asalan. Dia pemilik hidup kita. Apa yang kita punya itu semua dari Tuhan. Itu hanya titipan, saudara. Kalau kita punya rumah, puji Tuhan, itu titipan Tuhan. Kita punya mobil, itu pun titipan Tuhan. Hidup kita pun adalah titipan Tuhan, saudara. Itu sebabnya ketika kita memberi, mari kita memberi dengan sukacita, saudara. Firman Allah berkata, ukuran yang kamu pakai, itu juga yang akan diukurkan kepadamu. Ada banyak orang terlalu banyak bermain-main soal korban, saudara. Tetapi ingat, firman Allah katakan, satu waktu Tuhan akan ukur, saudara. Satu waktu Tuhan akan ukur semua itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, saudara. Tidak mungkin kita pakai baskom yang kecil. Ukuran yang kita pakai baskom yang kecil atau loyang yang kecil, saudara. Lalu kita mau berkat yang besar. Firman Allah berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu juga yang akan diukurkan kepadamu. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, biarlah kita ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu bukan hanya uang, saudara. Memberi persembahan tubuh, jiwa, dan roh kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan itu dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara beribadah walaupun hanya di rumah masing-masing, saudara. Saudara menonton video, saudara beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebab saudara sementara mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Ketika saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, ketika saudara mengembalikan milik Tuhan 1/10 dari pekerjaan saudara, itu merupakan milik Tuhan, itu merupakan haknya Tuhan. Lakukan, kembalikan itu dengan sungguh-sungguh sebagai ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan, saudara. Firman Allah berkata, biar kita lakukan dengan benar, saudara. Jangan seperti jemaat yang ada di Roma. Saudara lihat jemaat yang ada di Roma, bagaimana Rasul Paulus menegur mereka dengan keras. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Firman Allah berkata begini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Paulus bilang,
Aku berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya jemaat yang ada di Roma itu diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi doa kita semua. Kita mau supaya jemaat GPDI Immanuel Bebali Siau adalah jemaat yang diselamatkan oleh Tuhan. Jemaat yang mewarisi kerajaan kekal. Jemaat yang tidak akan dibinasakan. Sehingga ketika tongkat pengukur itu datang di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, di dalam kehidupan saya dan saudara, kita didapati sebagai orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, aku akan memberi kesaksian kepada Tuhan bahwa betul kamu adalah jemaat yang giat. Tetapi saudara, ini yang menjadi kita garis bawahi, dikatakan apa? Mereka sungguh-sungguh untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara. Ini celaka, saudara. Ini bahaya, saudara. Melayani dengan sungguh, melayani dengan giat, saudara, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kelihatannya ada di gereja, kelihatannya melayani Tuhan, kelihatannya melakukan kebenaran, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini bahaya, saudaraku. Kualitas kita akan ditentukan ketika kita melakukan kebenaran firman Allah. Dan penyebabnya ada di ayat 3, dikatakan apa? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, ternyata mereka tidak melakukan kebenaran Allah. Yang mereka lakukan adalah kebenaran mereka sendiri. Yang mereka lakukan adalah apa? Sesuai dengan akal pikiran logika mereka, sesuai dengan kepintaran hebat manusia, bukan karena kebenaran Allah, saudara. Sehingga firman Allah berkata, mereka melakukan, saudaraku, mereka melakukan apa? Mereka melakukan kebenaran mereka sendiri, dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Hari-hari ini gereja sementara dimurnikan, saudara. Hari-hari ini gereja sementara dimurnikan. Allah sementara memurnikan gereja Tuhan. Dan satu waktu Allah akan memisahkan, saudara. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, biarlah saudara, kita semakin hari menjadi pelaku firman Allah. Kita takluk bukan kepada kebenaran kita sendiri, tetapi kita takluk kepada kebenaran firman Allah. Apa yang dikatakan firman Allah, mari kita mau patuh, kita mau kerjakan, kita mau lakukan semua dengan setia kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong saya dan saudara, ketika alat pengukur itu datang mengukur di dalam kehidupan kita, saudara, kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang melakukan kebenaran firman Allah. Dan firman Allah berkata, sabarlah hambaku, kita akan menerima mahkota yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara. Kita mau melakukan firman Allah, kita mau melakukan firman Allah, sehingga kita tidak didapati terlalu ringan kata firman Allah, tetapi kita didapati sebagai orang-orang yang takluk kepada kebenaran firman Allah, bahkan takluk kepada kebenaran Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kalau Engkau mengingatkan kembali kepada kami, Bapa, betapa hari-hari ini kami perlu serius dengan Engkau, Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami harus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Bukan hanya pendengar saja. Sebab ada satu waktu ada Tuhan alat pengukur dari Tuhan, yang akan mengukur orang-orang yang beribadah, yang akan mengukur setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah-Mu. Itu sebabnya Tuhan Yesus, tolong kami dengan kekuatan-Mu, ya Tuhan. Biar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tuhan kiranya menolong kami dengan kekuatan-Mu, Bapa, sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang akan dibinasakan, Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Tolong seluruh jemaat GPDI
Putri Immanuel kembali Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar hati kami tidak dikeraskan Tuhan, tapi hati kami dilembutkan oleh Tuhan. Biar kami mau takluk kepada kebenaran Allah, bukan kebenaran diri kami sendiri Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar nama Tuhan saja yang dipuji, puji dan dipermuliakan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan menjabarkan itu lebih jauh di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Sebentar kami akan memberi korban persembahan, tilik dari tempat yang maha tinggi, balas dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Tim pemuji akan menyanyikan satu pujian. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Mari teman-teman Tuhan semua berdiri, kita nyanyi pujian doa Yesus. Haleluya. Ku
Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tamatkan ibadah pada hari ini. GPDI Immanuel Bebali Siau, dan Tuhan memberkati kelompok demi kelompok. Tetapi kami percaya Tuhan selalu akan ada di dalam setiap ibadah. Pada hari ini mari kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami sudah mendengar sebahagian daripada firman Tuhan. Biar kita akan menjadi pelaku-pelaku firman, agar ada kekuatan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan dalam masalah akhir zaman, masa-masa yang gelik, tapi Tuhan selalu tolong. Kami terpisah satu sama yang lain karena situasi dan kondisi yang memisahkan kita. Itu sebabnya kami berdoa agar Tuhan menyelesaikan COVID-19 ini secepat-cepatnya, agar umat-Mu dapat beribadah kepada Tuhan. Karena itu pada hari ini Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kalau mereka ada masalah, mari Tuhan memberkati mereka dalam pergumulan. Tuhan memberkati mereka ada di dalam Tuhan Yesus. Kesulitan, Tuhan memberkati dan bukakan jalan. Semua kami percaya ada kuasa yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa agar Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan kedamaian dalam kehidupan kami, agar kami selalu kuat di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang sudah berkorban, Tuhan memberkati korban kami dan memberikan milik Tuhan. Tuhan memberkati, baik Tuhan besar atau kecil, diberkati oleh Tuhan. Pintu-pintu langit Tuhan nyatakan kehebatan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala penyakit sampar, jauhkan dari segala belalang pelahap. Isi lumbung-lumbung kami, agar rumah tangga kami selalu sehat kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Saya mengajak kita semua mengangkat tangan dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai mulai hari ini, besok dan sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Haleluya.